Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Evi Fitri. Halo guys, kali ini aku akan bercerita tentang diteror pocong. Kejadian ini diambil dari kisah nyata orang tuaku, ayahku ya. Pada suatu ketika beliau dan sahabatnya Om Firman pergi ke daerah Lubuk Pakam. Di sana dia mengadakan suatu jual beli barang antik. Ayahku ini adalah kolektor barang antik. Jadi di sana mereka mencari barang-barang antik itu. Pada suatu ketika bertemulah dia dengan temannya lagi lah ya, yang bernama ini saya samarkan namanya ya, Dirman dan Tono. Dirman ini seorang pengusaha baju, mempunyai toko baju di daerah Lubuk Pakam, dan Bang Tono ini itu adalah pembantunya. Jadi bertemulah mereka di daerah Lubuk Pakam di desa Sidodadi. Maaf, ini namanya pun saya samarkan semua, namanya itu saya samarkan. Setelah mereka di sana bertemu dengan ayah saya dan teman ayah saya Om Firman, mereka membicarakan untuk membeli suatu guci. Ayahku membeli suatu guci. Pada saat transaksi itu akan berlangsung, ternyata barangnya itu tidak ada di situ. Ya, kembalilah lagi ayahku ke tempat ayah angkatnya, kayak Karno. Tinggallah di situ, bermalamlah dia di situ. Pada saat di rumah Pak Karno ketemu dengan Dirman. Dirman ini sering ke tempat daerah ya, tempat Pak Karno itu, karena ada kekasih hatinya lah yang mau akan dilamarnya katanya. Tempat Wak Pandut, anak Wak Pandut. Jadi ayahku ini bertemu sama si Dirman. Pada suatu ketika malam Jumat, mereka mengadakan perjalanan menuju suatu kampung di Lubuk Pakam, saya lupa namanya, untuk mencari barang antik itu, untuk bertemu dengan penjualnya. Di suatu perjalanan di persimpangan jalan, bertemu dengan sesosok orang tua. Pak tua itu menyatakan jangan lewat di perkebunan rambu, atau jangan jalan di pohon
dekat pohon getah, karena di situ ada perkebunan getah, pohon getah, pohon rambung. Jangan di situ nak lewatnya. Kenapa kek? Saya bilang jangan lewat di situ. Iyalah kek. Jadi ayahku balik arah, putar arah. Datanglah si Pak Tono. Jalan menuju pohon rambut karena dekat jalan pintas yang dekat ke jalan raya, karena dia mau temu sama ayahku. Pada saat berjalan di pohon rambung itu, dia menggoes sepedanya. Goes. Keselabatan datang. Angin bertiup kencang. Berhenti dia. Kok ini mau hujan? Pada saat itu dia jalan terus, jalan juga. Gak dihiraukannya angin itu. Sesayup-sayup didengarnya langkahan kaki. Ada yang mengikuti dari belakang. Dia merasa dirinya itu berjalan sendiri dan tidak mengetahui ada orang di belakang, karena ini sunyi. Pas malam Jumat. Gitu angin sepoi meniup, sekelebat lewat bayangan putih. Pada saat dia berpalingkan wajahnya menghadap ke kiri, nggak ada. Menghadap juga ke kanan juga nggak ada. Mulai berdiri, naik ke atas, badan mulai agak-agak merinding, terus seolah-olah tuh rambut kok kayak jegrak semua. Rambutnya jegrak semua. Ada yang manggil, Pono. Berhenti sebentar, Pono. Aku mau bonceng. Kayuhnya lagi. Semakin dikayuhnya, seperti wangi-wangi bunga melati. Dia tidak menghiraukan, terus saja dia berjalan. Kayuhnya. Pada saat dia mengkayu itu, ini sepedanya kok di situ-situ aja. Setelah dilihatnya di belakang, pocong melompat-lompat dan menari. Sepeda tuh menungkik ke atas. Betapa terkejutnya dia. Tuh pocong itu datang, berpaling ke mukanya, wajahnya hitam, mencekam, dan bajunya itu lengket dengan tanah-tanah. Kejut dia, campak dia ke semak-semak dari pohon-pohon rambung tadi. Sayup-sayup dia tidak tahu, tergeletak dia. Sepedanya itu sudah tak karu-karuan. Begitu dia mencium itu wangi-wangian kapur barus, wangi-wangian mayat yang barusan dikafani, dia tidak tahu itu siapa. Tegaklah pocong itu di sampingnya. Suatu ketika melihat pocong tegak, dia terjatuh, pingsan dia. Itu dia nggak tahu lagi, cuman kupingnya mendengar orang yang mencari namanya, memanggil-manggilnya nama dia. Tono, di mana kau Tono? Memanggil-manggil namanya. Dia masih sadar, tapi pergerakan kakinya itu tidak bisa lagi digeraknya. Cuma dia dengar seperti nama
seperti suara ayahku memanggil dia. Berdua sama dengan Om Firman. Tono, Tono. Tidak. Dia nggak bisa membilangkannya. Bang, aku di sini, Bang. Bang, aku di sini, aku jatuh, Bang. Ayahku nggak mendengar. Jadi ayahku jalan terus di persimpangan jalan, dia tegak juga dekat pom bensin. Ayahku menunggu di situ. Kenapa si Pono ini kok nggak datang? Barangkali dia lewat dari apa tuh, Bang? Lewat yang di Pohon Rambung tuh, takut yang tadi itu, kata Om Firman. Supaya cepat sampai, kita jalan mutar. Jadi kita cari-cari kok tidak ada, kata ayahku. Setelah itu kembali lagi ayahku balik arah. Setelah balik arah, pelan-pelan dilihatnya dengan senter, dengan lampu Hondanya, dilihat kiri kanan, barulah dia nampak si Tono terjatuh ke dekat parit-parit, semak-semak. Ditariknya lah, ditolongkannya lah si Tono ini. Tono meringis, kesakitan kakinya ini. Apakah kakinya patah atau terkilir tuh nggak tahu. Dibawa ayah kami lah pulang ke tempat Pak Karno, ayah angkatnya. Setelah sampai di sana, dia bercerita, aku tadi dikejar-kejar pocong, Bang. Dikejar-kejar pocong. Mukanya seram kali, memanggil-manggil namaku. Jadi, singkat cerita, setelah dia dirawat, dikusuk dia, besok harinya baru si Dirman datang melihat si Tono yang belum datang sampai 2 hari nggak masuk kerja. Datang si Dirman. Karena mereka dulunya belum ada HP seperti kita sekarang ini. Datanglah si Dirman, cerita tentang dia itu dikejar-kejar pocong. Sambil ketawa-ketawa, bercanda gitu. Ah, kau ini ada-ada aja. Ah, mungkin dikejar-kejar pocong. Iya, aku dikejar pocong. Di pohon, dekat-dekat pohon getah-getah itu. Nggak ada tuh katanya. Kau halusinasi aja, kata si Dirman sambil mencandai si Tono. Pada suatu ketika, sekarang giliran si Dirman pulang dari tempat Pak Karno menuju ke kota Lubuk Pakam. Pulanglah dia ke kota, sementara si Tono sudah agak sembuh di tokonya sana ya, di kota di Lubuk Pakam. Kembali dia Lubuk Pakam, berjalanlah dia. Ini dia berjalan sendiri, nggak ada pakai kendaraan, tidak punya kendaraan, ya biasalah di seberang jalan kan banyak juga rumah-rumah penduduk desa, walaupun agak jarang-jarang, seperti biasa dia berjalan. Hari itu gerimis. Dibilang Pak Karno, kau nginap aja di sini, jangan kau pulang. Enggak, Pak, aku pulang dulu karena ini toko belum ada yang buka berapa hari sejak si Tono nggak masuk. Aku mesti pulang. Ya udahlah, kau nggak apa-apa pulang, nggak ada bisa ngantari kau, pulang sendirilah dia. Begitu dia berjalan, melewati di rumah persimpangan jalan. Rumah persimpangan jalan itu adalah rumah kekasihnya. Singkat cerita, dia sudah putus dari kekasihnya, kekasih hatinya itu. Karena dia berjanji kepada orang tua si perempuan ini, kekasihnya ini mau melamar. Entah kenapa dia
tidak jadi untuk melamar. Sedihlah hati si orang tua karena mereka udah lama berhubungan, nggak jadi melamar. Sakit si orang tua ini, meninggal lah. Tuh, dia baru meninggal kira-kira udah 3 hari. Berjalan dia menuju persimpangan jalan, belok ke kanan. Setelah melewati rumah gadis desa tadi, hari mulai agak-agak gerimis, orang sunyi. Kenapa kok sunyi kali lah hari ini ya? Biasanya mesti ada juga orang-orang yang lalu lalang. Ini nggak ada. Gojek pun nggak ada, ojek pun nggak ada ya. Biasanya ada ojek untuk ke simpang, ini nggak ada. Jalanan dia. Jalan. Tiba-tiba terdengar suara lolong-lolongan anjing. Dia juga heran, kok dari mana lolongan anjing ini sih? Itu nggak ada yang melihara anjing. Dengarlah gonggongan-gonggongan anjing. Lalu dengar gonggongan anjing, dia tidak memperdulikan dan dia terdiam membisu dalam keheningan malam. Setelah dia berjalan, sayup-sayup, angin sepoi-sepoi menghembus kuping kanannya. Seketika, pada saat langkah kedua, ketiga, itu panas tuh. Panas kupingnya. Merinding, sudah dipegang kuping itu. Kok panas ya? Kok panas kuping aku ini? Merinding ini, badan ini merinding nih. Kok ada yang mengikuti aku? Lihatnya ke belakang nggak ada. Jalan dia cepat. Berjalan dia langkah itu, berjalan langkah cepat dari belakang itu juga cepat. Jalan, berhenti sebentar lagi dia. Mulai angan-angan yang udah seperti halusinasi udah mulai muncul ini. Berkecamuk di benaknya. Apa ini ya? Kok rasanya nggak enak ini. Siapa ini ya? Begitu dipalingkannya ke belakang, wajahnya pocong berwajah hitam melompat tinggi. Dia lari sekencang-kencangnya. Dirman, kau tunggu dulu Dirman. Kencang juga senyuman. Kencang. Terus aja lolongan anjing itu menggonggong, mengaung, menggonggong melolongan panjang. Dirman tidak peduli lagi, dia berjalan, lari terus. Begitu dia lari, bunyi lompatan itu sepertinya tinggi kali dia. Lompatan itu cepat. Dirman, berhenti kau Dirman. Dirman sudah tak kuasa lagi untuk melihat yang dibilang si Tono itu benar adanya. Inilah dia. Siapa ini? Begitu dia lari terus. Lari sampai begitu pundaknya terasa berat. Tariknya sudah tercampak dia rupanya. Sampailah dia dekat pohon. Tercampak. Diapakan sama pocong itu. Pocong itu matanya merah. Mukanya hitam. Merah. Melotot kepadanya. Sampai dibilangkannya, tanggung jawabkan kau Dirman, katanya. Menjeritlah si Dirman, memanggil orang. Dia udah kaku mulutnya. Cuman Allah aja yang bisa dipanggilnya. Allah. Gitu dipanggilnya. Dia sudah tercampak. Sampai ke pohon rambung. Campak dia. Hilanglah pocong itu. Kecebur paret. Keluarlah dia
Sudah nggak bisa lagi, dia minta tolong. Tolong, tolong. Datanglah bapak-bapak, satu orang, berdua orang lah, 2 orang yang jaga sis kambing. Begitu berjalan, ada orang minta tolong. Aku dengar orang minta tolong. Nggak ada. Nggak ada mendengar, aku nggak ada dengar minta tolong. Ada orang minta tolong. Jadi berjalan orang tuh, berjalan. Setelah si Dirman naik ke atas, dia udah nggak bisa menggapai apa-apa. Diambilnya sebongkah batu kecil, dilemparkannya lah kepada bapak-bapak tadi, dilemparnya, wap. Karena dia udah nggak bisa bersuara lagi, itu sisa tenaganya. Begitu dilempar bapak itu kena, bapak yang lari, yang satu lagi lari, hantu katanya. Datang yang satu ikut juga hantu, lari sambil kebirit-birit. Kiranya ada hantu ngelempar dia sampai persimpangan jalan dekat pos kambing. Berhenti mereka, ketemu sama kawan-kawannya. Ada apa? Ada hantu ngelempar kami tadi. Siapa itu? Di sana, ayo kita cari deh. Kok aku rasanya nggak senang hati aku. Mana ada hantu di sini? Ini kan malam keempatnya Pak Pandut. Dari mana mereka mendengar cerita bahwasanya Pak Pandut menjadi pocong? Karena sementara yang lain ada juga yang melihat pocong. Lari orang tuh mengejar. Si Dirman udah nggak bisa lagi ngomong apa-apa, udah dia sadar. Jadi begitu nampak bapak-bapak yang tadi, ada 4 orang manggil, Pak, tolong aku Pak, tolong aku. Bapak-bapak tadi melihat seperti ada yang minta tolong. Tolong Pak, tolong. Ah, itu dia rupanya orangnya. Diangkatlah si Dirman dari tarik sampai ke atas, dipapah sampai ke pos kambing. Bajunya basah kuyup, bercerita, kenapa kau di sini? Kenapa kau di situ? Aku dikejar pocong Pak. Pocong Pak Pandut. Kok suara Pak? Kok pocong Pak Pandut? Suaranya kayak Pak Pandut Pak. Pocong Pak Pandut. Gemparlah suatu di seluruh desa sekampung itu. Pak Pandut menteror orang-orang. Sampai di suatu surau berkumpul di surau. Mereka menceritakan tentang pocong Pak Pandut. Kenapa kok bisa jadi pocong? Kenapa kok bisa pocong ini menteror? Jadi dibuatlah suatu mereka itu membuat untuk kenduri arwah. Datanglah dia ke rumah Pak Karno. Pak, lebih bagus kita bersedekah atau membuat kenduri arwah supaya tenang jiwa raganya. Karena keluarga dia pun merasa tidak senang juga kalau kakeknya itu bergentayangan. Jadi datanglah ke rumah Wak Pandut. Di situ mereka untuk
menyerahkan untuk membuat uang santunan untuk membuat kenduri Pak, kenduri arwah, supaya tidak ada teror pocong lagi. Karena bukan mereka aja, yang lain pun kena. Setelah cerita dengan keluarga, keluarga bercerita, kenapa kayak pandut ini begini, pegangan atau ilmu yang membuat tidak. Singkat cerita, dipanggillah si Dirman. Maaf Pak, sebenarnya ini cerita dari si Dirman mau tidak jadi melamar anak gadis mereka. Jadi dia berjanji untuk melamar anak gadisnya. Pada saat ayahnya itu kayak Dirman, kayak pandut ini sakit, yang disebutkannya minta pertanggungjawaban si Dirman untuk menikahi si anak gadisnya. Ternyata si Dirman ini hanya sekedar bermain-main aja, tidak sesungguhnya untuk melamar anak gadisnya. Cuma dia berbicara sama kayak pandut mengelamar. Dia menokoh, membohongi. Jadi Dirman minta maaf sebesar-besarnya, bahwasanya dia sudah khilaf. Dia di Medan sudah punya istri. Dia cuman hanya sekedar sahabat-sahabat aja sama anak gadisnya. Cuma dia membohongi orang tua ini, sehingga sakit dan meninggal teror. Si Dirman teror juga. Karena si Dirman juga menceritakan bahwasanya pada suatu malam itu pun saya diteror. Pada saat saya mau tidur, datanglah katanya di kamar itu orang, rumahnya kan bertingkat. Rumah bertingkat, dia tidur sama si Pono tidur. Si Pono udah pulas tidur. Dia baru tidur. Begitu dia tidur memejamkan matanya, datanglah tok. Apa itu? Pada saat dia merebahkan tadi itu, dengar langkahan kaki naik tangga. Oh my God, ini siapa lagi yang mau datang ini? Siapa lagi yang datang? Angin tiba-tiba ini di dalam ruangan itu udah angin dingin mencekam. Selimutlah dia. Dia ini tidur dengan kelambu, pakai kelambu. Tidur. Begitu dia naik, tok. Tengoknya dari sela-sela kain tipis kelambu itu, dilihatnya kok ada yang seperti pocong. Naik. Dan dia menggerak-gerakkan pocong ini, kepalanya menggerak-gerakkan kelambu itu untuk menonjolkan, menengokkan wajahnya. Begitu si Dirman melihat membukakan dari kainnya, pocong sudah menyembul di dalam kelambu. Oh my God, itu memang gak karu-karuan ya. Itu tidak karu-karuan ya. Takutnya bukan kepalang. Giginya menyeringai giginya. Wajahnya hitam seperti kena sengatan, seperti dicambuk atau diapa itu. Wajahnya hancur, giginya retak-retak, mukanya retak-retak, bajunya ini baunya seperti bau bangke dan bau amis darah. Itu dia benar-benar
tidak tahu lagi apa dia bilang. Setelah dilihatnya, terperangah dia. Astagfirullahaladzim, rupanya dia mimpi. Dia bermimpi. Terpaku dia terbangun. Si Tono rupanya nggak ada. Ada tadi dia melihat ada si Tono di samping dia. Setelah dia bangun, wah aku mimpi. Astagfirullahaladzim, aku mimpi rupanya. Kok aku berpeluh, keringat bercucuran. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah aku bermimpi katanya. Setelah dihidupinya lampu, ternyata kain tempat tidur spraynya itu bertanah. Tanah, ada tanahnya. Allahu Akbar, tanah. Jadi aku mimpi berarti benar. Pocong itu datang. Tanah. Tanah yang bau amis. Sementara si Tono tidur di ruang tamu. Itu tidak pernah dilupakan malam itu. Sampai itulah diceritakannya kepada keluarganya. Saya minta maaf kalau saya salah yang begitu besar sama keluarga ini. Saya minta maaf ya Bu dan adik. Abang nggak menganggap adik itu seperti adik saya, teman, karena saya punya istri di rumah. Maaf ya Dik ya, katanya. Jadi akhirnya mereka memaafkan dan diserahkannya lah sumbangan berupa uang untuk membuat kenduri arwah. Setelah membuat kenduri arwah, legalah hatinya. Jadi mereka keesokan harinya membuat kenduri, masak mereka seperti biasa. Panggillah orang-orang yang di surau, habis pulang sholat maghrib, datang berkunjung ke rumah hajatan. Dan udah ada beberapa orang, kira-kira 30 orang, mendoakan, membuat tahlilan mereka. Jadi setelah selesai acaranya, berpamitanlah si Dirman, Pak Karno, dan ayah saya untuk pulang. Setelah mereka pulang berjalan, mereka melewati pohon rambung lagi. Karena pohon rambung itu kan keterusannya itu rumah Pak Karno. Dari situ berjalan mereka. Mereka berjalan ada 5 orang. Pak Karno, Dirman, si Tono, ayah saya, dan Zul Firman. Berjalan. Di sudut ada pocong. Tapi dia tidak ngapa-ngapain. Seolah-olah dia tegak aja di situ. Jadi Pak Karno bilang dengan bicaranya, kami numpang lewat, maafkan kami kalau kami punya kesalahan. Semoga engkau tenanglah hidup kamu di sana, tidak mengganggu warga lagi. Setelah Pak Karno berbicara itu, hilang dia. Udah, kejadian ini tidak ada lagi teror. Mereka dalam kehidupannya di kampung seperti biasa, sudah tidak ada teror, ada teror lagi. Dan berapa selang tahun atau bulan saya nggak tahu, anak gadisnya sudah dilamar orang, dan si Dirman sudah kembali lagi ke kota Medan, dan dia tidak lagi di situ
ya kembali seperti biasa. Jadi singkat cerita, dari sini kita bisa melihat, memetik hikmah dari ini. Ini adalah kisah nyata dari ayahku yang memang benar-benar terjadi di daerah Lubuk Pakam dan diceritakannya kepada saya dan adik-adik saya karena ayah saya suka bercerita dan saya tuangkan kemari. Jadi singkat cerita, bagi mereka-mereka perjaka atau duda atau yang apalah, tidak boleh mengganggu anak gadis orang apalagi kita tuh merantau di suatu daerah, tidak boleh kita mengganggu dan memberi harapan-harapan palsu. Inilah kan kejadiannya. Dari situ kita petik hikmahnya. Oke guys, assalamualaikum, dan ketemu lagi nanti di channel saya berikutnya. Saya akan cerita serem lagi di channel saya. Judulnya adalah Rumahku Penuh Misteri. Oke, check it out.